Assalamualaikum, apa kabar semua ya? Masih di channel saya Teknisi Nekat Jepara. Oke, di sini ada Samsung A20 dengan kondisi seperti ini ya. Mentok di Samsung Galaxy A20 atau mentok di logo ya. Untuk kronologi sebelumnya ya, ini sudah saya bongkar karena kayak lumayan pusing ya untuk mengerjakan ini ya. Kenapa kok bisa nggak sembuh-sembuh ya untuk penyakit seperti ini ya. Awalnya begitu ya, karena konsumen atau pemilik HP telah melakukan servis di tempat lain lalu ke sini. Cuman di awal saya tidak menanyakan kronologi sebelumnya ya, pada awalnya begitu. Cuman habis diservis dari tempat lain, begitu ceritanya. Oke, langsung saja ya. Tetap seperti ini. Sudah saya tunggu hampir 15 menit, 20 menit, tetap logo saja. Oke, saya akan mencabut baterai sementara ya. Apakah faktor baterai? Yang namanya pengecekan kita harus eh, hari-hal yang sederhana ya. Lalu menuju ke hal yang beresiko. Gitu ceritanya. Ini saya ceritakan dari awal ketika saya melakukan eksekusi di HP Samsung A20 ini ya. Cuman ini sebenarnya handphonenya sudah hidup normal, tetapi saya bikin seperti ini. Saya menceritakan alur kerja dari awal saya ya. Masuk, lalu saya cek, dan pertama saya melakukan hard reset. Tetap tidak ada perubahan. Yang kedua saya melakukan software atau flash melalui komputer, hasil tetap sama. Padahal sukses. Sampai geleng-geleng kepala. Kenapa bisa seperti ini ya? Lalu yang ketiga saya melakukan penggantian baterai, dalam arti mencoba seperti ini ya. Masuk, lalu saya melakukan hard reset dengan persetujuan dari pemilik HP, data akan hilang. Setuju, maka saya lakukan hard reset, dan kedua saya melakukan flashing, tetap seperti awalnya ya. Mungkin di servis sebelumnya juga melakukan hal sama mungkin ya, tetapi belum membongkar atau nggak tahulah, yang penting saya kerjakan dan akhirnya sukses, handphone jadi hidup ya. Cuman ini tetap seperti ini padahal hidup. Samsung mentok di logo A20 bandel. Oke ya, yang kedua, setelah melakukan ini tetap sama saja. Saya mencoba yang langkah yang satu hard reset, dua flashing, ketiga percobaan baterai, yang ketiga saya melakukan barangkali seperti di kasus seperti Redmi 6A ya. Seringkali terjadi seperti itu ketika kita lepas bot yang bawah ini ya, handphone jadi hidup. Coba kita lepas ya. Ini tidak kita pakai. Karena seringkali bot bawah di Samsung juga bermasalah ya. Kita coba menghidupkan kembali ya. Kita tunggu beberapa menit. Masih di logo Samsung Galaxy A20 ya. Kita tunggu saja ya. Pada eksekusi yang sebelumnya saya lakukan itu juga seperti ini. Saya hanya memberi pengalaman alur cerita dari eksekusi Samsung A20 ini sampai ketemu penyakitnya.
sudah melakukan ini itu tetap sama. Pada akhirnya ketemu. Dari faktor apa ya kira-kira? Kok bisa ketemu? Yang namanya teliti dan tekun serta telaten pasti akan panen. Begitu kata mbah-mbah zaman dulu ya. Tekun tekan mesti tekun teken tekun mesti tekan. Begitu filsafah dari nenek buyut saya. Teken tekun mesti tekan. Maka saya tidak putus asa ya untuk mengerjakan Samsung ini. Masih di Samsung A20s dengan kondisi seperti ini. A20 maksudnya, bukan A20s ya. Samsung Galaxy A20 tetap boot loop meskipun kita cabut untuk fleksibel cas ya, kita pasang kembali. Oke, yang ketiga saya melakukan kembali ya. Kenapa di flash tetap sama hasilnya meskipun sukses? Saya penasaran. Lalu saya coba pengecasan. Apabila di charger nanti hidup, lalu ada logo charger, tapi dihidupkan tetap logo, maka saya berasumsi di hardware ya, karena setelah saya software tetap sama, bukan di software lagi atau sistem ya. Ini di 68% bisa bekerja ya, casnya. Lalu saya mencoba mengganti ini ya, sampai saking pusingnya itu. Mengganti ini, fleksibel keduanya ini saya ganti juga. Untuk di bot cas, untuk di fleksibel charger sama fleksibel LCD sudah saya ganti. Hasilnya sama. Bukan cuma itu, saya juga mengganti bot bawah. Aneh-aneh aja ini. Semuanya saya ganti. Di Samsung ini tetap tidak ada hasil, tetap boot loop ya. Dan saya mencoba mengangkat mesin ya, dalam arti mesin saya ambil seperti ini. Inilah yang membuat sumber penyakitnya ketemu. Kita taruh untuk LCD-nya ya, untuk sama baterainya. Ketika saya mengangkat mesin seperti ini, saya bolak-balik, tidak ada sekiranya kena air atau korosi atau hal-hal yang mencurigakan ya. Lalu saya pasang untuk di fleksibel ini. Di fleksibel ini yang charger ya. Di fleksibel charger saya memasangnya juga ya, yang untuk bot casnya ya, bot bawah casnya saya memasang juga semua ini. Dan saya menggunakan LCD yang baru ya, karena di LCD ini sudah saya coba ini tidak ada hasil. Saya menggunakan LCD baru. Saya coba seperti ini. Saya menggunakan baterai baru juga. Saking penasarannya ya. Lalu saya hidupkan kronologi. Alur ceritanya seperti ini. Saya hidupkan dan saya tunggu beberapa menit ya di sebelumnya, waktu eksekusi yang sebenarnya ya. Ini tinggal cerita tapi tetap bisa saya praktekkan ya. Handphone loading ke Samsung seperti ini. Astagfirullah. Itulah kata yang pertama kali terucap dari mulut saya. Kenapa ya kok bisa begini?
Lah begitu ceritanya. Bisa hidup hanya faktor LCD. Kenapa bootloop begitu ya? Oke ya, setelah seperti ini, saya penasaran di apa ya, di fleksibel duanya ini sama bot bawahnya ya, apakah normal apa tidak. Lalu saya mencabut semua ini, saya cabut kembali. Mesin saya bawa ke sini lagi ya. Mesin saya terapkan seperti semula di kondisi awal ya. Maksudnya di ini, di bot 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 di frame-nya ya. Karena saya penasaran. Saya lepas dulu ini ya. Saya mencoba memakai LCD yang baru ini. Saya pasang. Lalu saya hidupkan. Dan handphone bisa hidup loading ke Samsung dan ke menunya ya. Ini yang membuat saya penasaran ya ketika saya meneliti LCD yang ini ternyata pemasangan baru, bekas pemasangan baru, tapi bukan di tempat saya ya. Dan setelah pemilik HP ke sini, saya menanyakan, sebelumnya servis apa Pak kok jadi begini? Ganti LCD. Begitu ceritanya. Tapi hidup apa enggak Pak? Kemarin waktu ganti LCD, hidup Mas. Tapi 3 hari menjadi seperti ini. Saya kembali ke toko tempat servis yang saya servis, katanya sudah tidak garansi, katanya begitu. Ya kurang tahu ya yang namanya alasan atau emang betul seperti itu, saya juga tidak tahu menau. Yang penting handphone sudah terjawab ya untuk kerusakan di LCD. Lalu saya eh, konfirmasi sama si pemilik HP, ini sudah hidup Pak, tetapi untuk jaga-jaga apabila niki LCD-nya nanti tak pasang kok jadi seperti ini lagi, saya akan rugi toh Pak. Nanti jadi seperti ini kan rugi toh Pak, karena LCD ini, kualitas hampir sama Pak. Nah, dengan turun, saya dalam bahasa Jawa, ketika konsumen saya tanyain yang punya HP, apa mau ya untuk menunggu 2 atau 3 hari untuk mengetes LCD ini, apakah menjadi bootloop juga ya ketika saya diamkan 2 atau 3 hari. Jika tidak terjadi bootloop maka akan saya pasang, tetapi kalau bootloop tidak jadi saya pasang. Atau saya mencari LCD lagi. Dengan kata lain, pemilik HP saya sarankan untuk bersabar. Yang penting handphone sudah ada kehidupan. Begitu ya ceritanya ya. Sampai pusing ini data udah hilang semua. Ya, ya namanya usaha ya seperti ini. Yang penting hasil ya, yang penting hasil dapat kita selesaikan dengan baik ya. Dan si pemilik HP pun setuju dengan apa yang saya sarankan, akhirnya meninggalkan handphonenya lagi serta meninggalkan nomor handphone yang dapat dihubungi untuk menunggu hasil di 2 atau 3 hari berikutnya. Oke ya, untuk video ini mungkin saya akhiri karena saya hanya menceritakan kronologi serta eksekusi, di mana apabila ada yang
mengalami hal sama ketika pemasangan LCD tiba-tiba menjadi boot loop atau error, atau memang boot loop tapi bandel di flash di apapun tidak bisa hidup ya, bisa kita cari sumber masalahnya dengan berbagai macam cara, dari ini itu, akhirnya ketemu juga penyakitnya. Oke ya, video ini saya akhiri ya. Apabila bermanfaat bisa membantu, barangkali ada yang merasakan atau mempunyai keluhan yang sama atau gimana ya, pasien yang sama ya seperti ini, bisa membantu ya. Untuk itu, saya akhiri saja ya untuk videonya ya, karena sudah lumayan panjang cerita tapi panjang ya. Yang terakhir saya ucapkan, yang sudah like, saya ucapkan terima kasih, yang sudah komen jawab-jawab saya ucapkan terima kasih juga. Untuk subscriber saya beribu terima kasih, tidak pernah saya lupakan, karena dari Andalah channel saya bisa berkembang. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.